video untuk kuis ke-6, Matematika 2, materi lanjutan. Untuk kuis kelima, itu materinya faktor integrasi, videonya sudah pernah gua buat 1 tahun yang lalu. Itu videonya dibagi dua, ada part 1, ada part 2. Jadi silahkan cek yang itu untuk faktor integrasi. Sekarang materi lanjutan. Sejujurnya gue udah agak lupa sih materi ini, tapi ya kita akan coba. Mudah-mudahan penjelasan gue tidak terpatah-patah dan masih bisa dimengerti. Oke, ada petunjuk latihan soal dari PowerPoint. Mungkin poin pentingnya di sini yang kita gunakan metode superposisi. Kita harus mencari misteri soal di titik tumpuan total lanjutan itu 0. Setelah reaksi tumpuan didapat, perhatikan tanda positif negatif. Sekali lagi perhatikan tanda positif negatif. Gunakan logika. Sekali lagi selalu gunakan logika. Pada jawaban akhir sesuaikah dengan logika. Oke, jadi penggunaan logika sangat ditekankan ya di sini. Nah, ini contoh soal, ini kuis Q8 SP-nya abaikan saja. Ini kuis ke-6 ya, tadi Q6. Tapi ya terserah Pak dosen nanti mau dikeluarkan di mana. Yang pasti ini waktu itu gue dapatnya sisa 3. Jadi kita akan kerjakan yang sisa 3. Di mana jarak AB adalah 3/4 L. Jadi kalau gambarnya seperti ini kan kalau dari gambar ya terlihat seperti AB-nya setengah, BC-nya setengah. Panjang A ke C itu L. Berarti AB setengah L, BC setengah L. Tapi nanti ketika ngerjain, yaitu ngelihat ini sisanya dapat berapa. Waktu itu gue sisa 3, berarti AB-nya itu 3/4 L, B ke C-nya 1/4 L. Kalau yang sisa 2, berarti AB 2/3 L, BC 1/3 L, dan seterusnya. Gitu. Nah, langsung kita bahas. Ini cuma satu halaman sih jawabannya. Tapi, oke, kita ingat-ingat bersama. Tolong dikoreksi, gue khawatir ada kesalahan. Yang pertama, metode superposisi, itu dari gambar seperti ini, kita bagi dua. Yang pertama, seperti ini dulu. Ada gaya terpusat di titik C, gaya P. Maka kita tulis RA, gaya ketika A ini adalah P, dan momen di titik A adalah P kali L. L-nya adalah panjang A ke C. Gitu. Lalu rumusnya, momen di titik X adalah PX, P-nya itu dari si RA, PX dikurang dengan MA, MA-nya kan PL, masuk sini. Nah, lalu EI aksen Y itu adalah integral dari MX. MX-nya kan ini, PX min PL, masuk sini. Jadi EI aksen Y sama dengan integral dari MX-nya PX min PL dx. Kita integral, cara integral harusnya sudah paham, karena sudah dipelajari. X-nya pangkat 1, karena integral itu kebalikan dari turunan, pangkatnya nambah, jadi X kuadrat. 1 per, pangkatnya sekarang adalah 2, P-nya tetap. Kurang, PL ini awalnya nggak punya X, kalau integral dia memunculkan X, gitu. Untuk ngecek ini, betul atau salah, turunkan saja lagi. Kalau ini kan setengah PX kuadrat, kalau turun jadinya PX. Lalu minus PLX kalau turun jadinya min PL, gitu. Sama. Lalu dia integral sekali lagi, aksennya hilang nih. Dulu kan di Q2 kita sudah bahas ya notasi-notasi turunan. Aksen ini turunan pertama, ini berarti udah nggak pakai turunan. Integral lagi dari yang turunan sebelumnya. Caranya sama, mengintegralkan. 1/2 dikali pangkatnya kan jadi 3, jadi 1/6. Dikali 1/3, 1/2 dikali 1/3 jadi 1/6. Lalu PX-nya jadi pangkat 3. Kurang, ini PLX diintegral jadi setengah PLX kuadrat. Gitu. Ini adalah EY-nya. Nah, kita mau cari lanjutan di titik B-nya misalnya nih. Di titik B. Caranya adalah kalau X ini diganti L, kan jadi PL pangkat 3. Sebelah sini jadi PL dikali L kuadrat, kan PL pangkat 3 juga. Jadi mereka semua bisa ditarik keluar. Jadi ibaratnya seperti ini. PL pangkat 3 di luar. Lalu 1/6 ini adalah koefisiennya. 1/6. Nah, 3/4 ini itu adalah panjang AB. Pangkatnya 3 dari mana? Karena di sini X-nya pangkat 3. Gitu. Dikurang, ikutin tanda ini. Setengah, ikutin koefisiennya. 3/4 itu adalah panjang AB. Kuadrat, karena di sini X-nya kuadrat. Gitu. Nanti kalau soal lu punya AB-nya setengah ya, ini masukinnya setengah, ini masukinnya setengah. Gitu ya. Di soal ini, panjang AB-nya 3/4. Jadi yang gue masukkan adalah 3/4. Untuk pangkatnya ngikutin di sini. Ya. Maka setelah dihitung dapat EIYB adalah minus 27/128 PL pangkat 3. Gitu. Berikutnya, yang B. Nah, ini yang reaksi tumpuan dari bawah nih. RA adalah minus RB. Gitu, karena arahnya ke atas. Momen A adalah RB dikali 3/4 L. Karena kan
posisi si titik B ini itu adalah 3/4 kan sampai ke ujung. 3/4 L. Lalu ini dihitung MX sama dengan ini, lalu diintegral 2 kali, integral ganda. Cara integralnya sudah tahu, langsung kita dapat EY minus 1/6 RB X pangkat 3 plus 3/8 RB LX kuadrat. Kita cari juga lanjutan di titik B. Maka seperti yang tadi, kalau X yang ini diganti L, jadinya kan RB L pangkat 3. Sebelah sini RB L dikali L pangkat 2, kalau X diganti L, maka totalnya adalah L pangkat 3. Jadi mereka bisa ditarik keluar. RB L pangkat 3, lalu min 1/6 itu koefisien depannya, 3/4 itu lagi-lagi adalah panjang AB. Pangkatnya 3 karena ikutin X ini. Ditambah 3/8 ikut koefisiennya, lalu panjang AB-nya 3/4, kuadrat karena X-nya di sini kuadrat. Dihitung dapat EIYB 9/64 RB L pangkat 3. Nah, mungkin kalian sadar, ini kok EIYB-nya ada 2. Nah, ini kan EIYB, ini juga EIYB. Maka bisa kita sama dengan di bawahnya sini. Minus 27/2128 tadi, TL pangkat 3 sama dengan yang ini, 9/64 RBL pangkat 3. Lalu L pangkat 3 sama L pangkat 3 bisa dicoret, hilang. Sekali silang, dapat nilai RB-nya adalah minus 3/2P. Di sini gue tulis nih, RB diganti 3/2P. Ini kan awalnya minus, diganti jadi positif. Kenapa? Kenapa dia tiba-tiba diganti positif? Mana ya? Nah ini, jadi ini soal dari contoh soal dari Pak dosen. Bentuknya sama, beban terpusat di paling kanan, titik P di sini. Nah, di sini sudah dihitung dengan cara yang tadi dijelaskan, RB-nya adalah dapat nih minus 5/2P. Gitu. Nah, lalu RB diganti jadi positif 5/2P karena dalam perhitungan EIY tadi itu sudah memasukkan arah RB, yaitu ke atas. Jadi nilai RB-nya diganti jadi positif. Gitu. Nah, RB ini jadi positif. Nah, RB ini sudah didapat nih, RB 3/2P. Kita lanjut. Nah, di sini kita masukkan dari yang mana? Dari yang sini ya. Dari yang sini. Jadi, dari yang yang ini. EIY sama dengan minus 1/6 RBX pangkat 3 tambah 3/8 RB LX kuadrat kan. Nah, di sini kan masih dalam bentuk RB nih. RB-nya diganti menjadi 3/2P. Maka min 1/6 dikali 3/2P, bla bla bla, ditambah 3/8 dikali 3/2P, bla bla bla, dihitung. Dapat EIY-nya segini. Nah, lalu langkah berikutnya kita mencari lanjutan di C1. C dalam kurung 1. Nah, rumus dari EIYC karena adanya RB adalah ini. EIYB ditambah EIY aksen B, ini itu sudut namanya kalau nggak salah, dikali panjang sisanya. Panjang sisanya. 1/4 L ini itu adalah panjang sisa. Karena punya gua kan AB-nya 3/4, berarti B ke C-nya 1/4. Gitu. Kalau nanti soal lu AB-nya setengah, maka BC-nya setengah juga, sama. Nah ya, di dalam hal kasus ini, AB-nya 3/4, maka sisanya 1/4. Lalu EY aksen, itu artinya turunan. Turunan dari yang mana? Dari yang atas tadi, yang barusan kita dapat. Min 1/4, PX pangkat 3, turun terhadap X, berarti 3-nya pindah ke depan, jadi min 3/4, PX-nya jadi pangkat 2. Kan awalnya pangkat 3. Kalau turunan, pangkatnya berkurang. Ditambah 9/16 PLX kuadrat. Pangkat 2-nya pindah ke depan, jadi 9/8 PLX, gitu ya. Nah, lalu yang ini, EIY aksen B. Yang ini itu dari EIY aksen ini, kalau mau ke titik B, itu kan jaraknya 3/4. Berarti, seperti yang tadi lagi, caranya kalau X ini diganti L, jadi PL kuadrat. Sebelah sini pun kalau X ini diganti L, jadi PL kuadrat. Lalu, min 3/4 ini dapat dari koefisien depannya. 3/4 yang di dalam kurung kuadrat itu dapat dari panjang AB. Kuadratnya ngikutin dari sini. 9/8 ikut koefisien, 3/4 ikut panjang AB. Pangkatnya 1 nih, kan nggak gue tulis, berarti pangkat 1. Karena X di sini, pangkatnya 1, nggak ditulis. Dihitung dapat EIYB-nya 27/64 PL kuadrat. Tuh. Nah, sekarang kita mau cari EIYC, itu rumusnya adalah EIYB ditambah EIY aksen B dikali 1/4. EIY aksen B-nya udah dapat 27/64. EIYB-nya yang mana? EIYB-nya itu, kalau mau pakai yang ini dipositifkan. Kalau mau pakai yang ini dipositifkan, maka masuknya 27/128, PL pangkat 3. Kalau atau mau cara lain adalah, si RB kan udah dapat nih yang positif 3/2, P. Dimasukkan ke sini, ini juga boleh.
9/64 RB, L pangkat 3, RB-nya diganti 3/2P. 9 kali 3, 27, 64 kali 2, 128. Ya kan, 27/128. Gitu. Tandanya positif. Ditambah EYB aksen yang ini. Set. 1/4L itu panjang sisanya. Tinggal dihitung, dapat EYC, yaitu 81/256, PL pangkat 3. Nah, lendutan itu kalau dia melendutnya ke atas, itu dia positif. Gitu. Dia positif. Jadi kalau ini kan ada tumpuan di B nih, kalau dia ditekan ke bawah, dia kan akan melendut ke atas karena ketahan sama titik B ini. Jadi lendutannya positif gitu. Nah, secara logika kan ini ditekan ke bawah, berarti lendutan di titik C pasti ke bawah dong. Maka negatif gitu nanti hasilnya. Itu yang Pak dosen maksud dengan pengecekan logika mungkin itu. Nah, langkah terakhir EY yang ini itu dari yang ini, yang metode pertama. 1/6 PX pangkat 3 dikurang setengah PLX kuadrat ini. Ya, lanjutan di C. Kalau lanjutan di C itu berarti PL pangkat 3 keluar, sisanya adalah setengah dikurang 1/6 dikurang setengah. Kenapa nggak ada itunya? Karena kalau di paling ujung kan nilainya 1. Ini 3/4 karena cuma di titik B. Kalau di ujung nilainya 1, berarti ya 1/6 dikurang setengah aja langsung. Kan dikali 1 sama aja. Jadi didapat EYC-nya adalah minus 1/3 PL pangkat 3. Nah, total lanjutan di C adalah gabungan darinya tadi 81/256 PL pangkat 3 dikurang sama ini 1/3. Ini dikurang itu karena di sini udah minus ya, min 1/3 PL pangkat 3. Totalnya adalah minus 13/768 PL pangkat 3. Nah, pengecekan logika lagi. Betul kan bahwa lanjutan di titik C ini nilainya negatif gitu. Nilai EYC negatif karena lanjutan di C ke bawah sesuai logika. Gitu. Jadi yang dimaksud tadi menggunakan logika itu sepertinya pengecekan itu tanda positif negatif. Kalau lanjutan ke bawah negatif, lanjutan ke atas positif. Ya kurang lebih seperti itu. Mohon koreksinya kalau ada salah dari penjelasan gue juga sudah agak lupa. Kita belajar lagi, kita belajar bersama. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis.